Apa tujuannya? Kita tahu gimana ciri-ciri kelas interaktif tadi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membuat atau melakukan pembelajaran interaktif atau membuat kelas kita lebih interaktif. Nih, ada 6 tahapan ya dalam pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi pada tahap persiapan ini Bapak Ibu harus mempersiapkan kebutuhan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Ingat Bapak Ibu, strategi tadi adalah kombinasi antara aktivitas, kemudian bahan, perangkat ajar, dan lain sebagainya. Jadi makanya di tahap pertama ini bagaimana kita sebagai guru mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan nantinya dalam proses pembelajaran. Nah, apa medianya, bagaimana rancangan kegiatannya, media apa yang kita gunakan, waktunya berapa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Kemudian itu kita di tahap persiapan. Kemudian di tahap yang kedua adalah tahap pengetahuan awal. Nah, di tahap ini Bapak Ibu memverifikasi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau di dalam kurikulum Merdeka itu sering kita mengenal dengan bagaimana kita melakukan yang namanya asesmen awal pembelajaran. Jadi di dalam di tahap kedua ini dalam melakukan asesmen awal pembelajaran itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui seberapa sih tingkatan capaian pemahaman peserta didik kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita akan tahu nih, pengetahuan kita seperti di level ini. Maka disinilah kita tahu, dasarnya seperti ini, maka ini akan kita jadikan acuan kita dalam mengelola pembelajaran di kelas kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu guna atau manfaat kita melakukan asesmen awal. Jadi tahap yang kedua itu adalah melakukan asesmen awal atau tahap pengetahuan awal, memverifikasi seberapa tingkatan capaian peserta didik yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap kegiatan eksplorasi. Jadi pada tahapan ini Bapak Ibu bisa mengaktifkan kelas kita bisa dengan menggunakan video, bisa menggunakan gambar, bisa dengan menggunakan pertanyaan pemantik yang relevan dengan topik yang akan kita pelajari. Jadi untuk mengaktifkan kelas atau mengeksplorasi pemahaman siswa, jadi tidak hanya satu-satunya video, bukan. Bisa Bapak Ibu dengan memberikan video atau Bapak Ibu menayangkan gambar atau mungkin bisa menayangkan sebuah artikel ya atau sebuah pertanyaan pemantik lah boleh. Jadi yang sesuai dengan topik yang akan kita pelajari. Kemudian Bapak Ibu memprovokasi siswa atau mengajak siswa untuk menceritakan dan memberikan pendapat mereka tentang video yang sudah kita tayangkan tadi atau tentang gambar yang sudah kita tayangkan atau artikel atau pertanyaan kita. Jadi nanti siswanya akan aktif. Di tahap inilah siswanya akan karena kita sudah memprovokasi siswa untuk menceritakan atau memberikan pendapat, maka nanti akan ada curah pendapat dari peserta didik kita. Masuk kita ke langkah yang keempat. Setelah tadi peserta didik akan memberikan pendapat mereka masing-masing, maka di tahap yang keempat itu adalah tahap pernyataan pertanyaan dari siswa. Ya, masing-masing tadi kan sudah melakukan demonstrasi nih tentang pendapat mereka. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, setelah kita sampaikan pendapat mereka tentang video ini, mungkin ada yang mengganjal di pemikirannya, apa sih sebenarnya tadi, ada yang mungkin perlu mereka pahami lebih dalam, maka kita berikan tahap keempat ini, yaitu berikan kesempatan mereka untuk bertanya. Kemudian pertanyaannya nanti, kemudian kita bacakan dan ditulis mungkin oleh Bapak Ibu di papan tulis, atau bisa kita kalau kita pakai Infokus mungkin kita tulis di
layar kita seperti itu. Setelah semua pertanyaan kita tuliskan, baru guru akan mempersilahkan siswa, kan ada beberapa pertanyaan, jadi kita harus tampung loh, jangan kita diskriminasi si A atau B, tapi kita tampung dulu semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, baru nanti kita persilahkan siswa untuk memilih pertanyaan mana yang sesuai dengan topik dan yang tidak. Baru nanti kita sebagai guru harus membimbing siswa untuk mengarahkan kepada pemilihan soal yang tepat, atau maksudnya soal yang sesuai, jadi seperti itu. Jadi walaupun kan namanya kadang-kadang siswa kita, Bapak Ibu, ada membuat pertanyaan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan topik, maka kita harus membantu mereka untuk memilah-milahnya. Nah, jadi supaya siswa tidak patah semangat atau tidak patah arang besok-besok tapi kita berikanlah pemahamannya itu secara lebih menghargai mereka. Artinya apapun pertanyaan yang mereka sampaikan kita tampung. Setelah itu baru kita pilah-pilah atau kita klasifikasikan apakah ini sesuai dan tidak. Ada pemilihan pertanyaan atau soal. Kemudian kita masuk di tahap yang selanjutnya, yaitu tahap kelima, tahap akhir pengetahuan. Jadi pada tahap ini siswa akan membacakan hasil diskusi yang diperolehkan dari analisis soal tadi. Misalnya ada beberapa soal yang sesuai dengan materi, nanti mereka akan mendiskusikan soal tersebut. Nah, ini misalnya kita belajar misalnya tentang menghitung keliling dan luas bangun datar. Jadi mungkin ada pertanyaan dari siswa, jadi seperti ini, maka mereka akan berdiskusi mencari penyelesaian dari soal yang sudah mereka pilih. Selanjutnya peserta didik nanti akan membandingkan apa yang telah mereka lakukan di awal dan setelah survei. Artinya yang sudah mereka pelajari, ada pertanyaannya, baru bagaimana sih pemahaman mereka. Nah, seperti itu. Baru misalnya tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan yang berkaitan tadi sudah kita jawab, baru kita kan siswa akan memahami, akan dapatlah apa yang dipahaminya atau tujuan pembelajaran hari ini kan sudah kelihatan, oh ini dia. Maka di tahap yang selanjutnya, tahap terakhir adalah tahap refleksi. Jadi di tahap ini kita akan merefleksi apa yang kita pelajari pada pertemuan ini. Kita bantu mereka dengan 3 pertanyaan, apa yang sudah kita pelajari, apa yang menarik, dan apa yang belum mereka kuasai. Bagaimana nanti cara untuk menguasai materi yang belum mereka kuasai. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu kita memiliki memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencerna, membandingkan, mengapresiasi pembelajaran yang telah mereka lakukan. Jadi karena memang pembelajaran tadi ini karena pembelajaran proses refleksi tadi itu akan sangat berkesannya akan sangat mengena. Jadi di tahap ini sebenarnya sangat penting Bapak Ibu. Karena di tahap refleksi ini si peserta didik bisa menyimpulkan apa sih yang sudah didapatkannya hari ini. Jadi kalau saya sarankan nih, kalau ke guru-guru kami nih, biasanya untuk melakukan refleksi coba dituliskan dulu, kalau bisa nih ditulis di buku catatan atau apa sih pada kegiatan hari ini nih, inilah yang sudah kita pelajarin, ini yang saya belum pahamin, itu tadi kita jadikan sebagai pertanyaan. Kemudian setelah didapat, bagaimana sih untuk lebih memahaminya lagi, apa langkah-langkah selanjutnya, sehingga di sana kegiatan refleksi ini selain dituliskan, otomatis nanti mereka akan, jadi saya harus seperti ini ke depannya. Dia akan tahu loh selanjutnya seperti apa yang akan dia kerjakan. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam
bagaimana kita mengelola kelas yang interaktif atau bagaimana kita melakukan pembelajaran interaktif di dalam kelas kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu.